Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ETTech. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ETTech, silahkan subscribe untuk update terus video-video ETTech. Terima kasih banyak yang sudah pada subscribe. Kalau bisa nyalakan lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari ETTech. Oke, kali ini ETTech akan bikin konten trik mudah untuk tahu saham akan naik atau turun pada saat trading saham, pada saat pasar saham buka. Jadi ini cara paling gampang untuk mencermati saham kecenderungannya akan naik atau turun. Ya, lagi-lagi taktik. Enggak, jadi kalau saya mikirnya kayak gini. Kalau saya mikirnya, kalau teman-teman misalkan ya, teman-teman suka ikan, saya lebih senang untuk kasih teman-teman pancing. Karena apa? Kalau saya kasih pancing ke teman-teman, teman-teman bisa dapat ikan karena teman-teman bisa mancing, bisa untuk mendapatkan ikan semau teman-teman kapan maunya. Kalau teman-teman tidak punya pekerjaan, bisa naik motor, saya lebih senang saya kasih motor ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencukupi kebutuhan teman-teman dengan ngojek misalkan. Jadi intinya akan lebih mudah untuk memberikan tools daripada memberikan produk. Kalau cuma memberikan produk rekomendasi, resikonya juga teman-teman kadang tidak menganalisis kembali. Terus yang kedua, teman-teman juga jadi tergantung sama orang lain jadinya. Dan itu membuat karakter atau psikologis teman-teman menjadi malah tidak bagus. Jangan tergantung pada siapapun, intinya seperti itu. Belajarlah untuk mandiri dan belajarlah untuk bisa melakukan apapun sendiri, tidak tergantung dengan siapapun. Jadi cara ini termasuk taktik untuk mencermati saham untuk trading teman-teman. Jadi teman-teman bisa tidak perlu bingung-bingung, teman-teman bisa coba cek taktik ini bagaimana prosesnya. Apakah lalu ini tidak beresiko, Pak? Ya, namanya taktik itu kecenderungan benarnya itu sekitaran 40-60%. Artinya resikonya juga sama, sekitaran 40-60%. So kalau bisa combine atau gabungkan beberapa taktik yang ETTech share, coba combine. Jadi nanti pada akhirnya skill teman-teman terbentuk karena biasa mencoba kombinasi beberapa taktik yang ada di sini, termasuk dari 3 days rule dan segala macam yang sudah ETTech share ya. Jadi ini taktik untuk menambah wawasan teman-teman dan teman-teman bisa bermain atau trading atau investasi saham sendiri tanpa pusing dengan rekomendasi orang lain. Oke. Syarat pertama dari taktik untuk cek saham akan naik atau turun, saran saya gunakan indeks saham LQ45. Itu yang paling kunci yang harus teman-teman tahu. Kalau bagi saya paling aman gunakan indeks saham LQ45. Kenapa, Pak? Indeks saham LQ45 itu indeks saham-saham yang liquid. Jadi untuk trading teman-teman tidak perlu khawatir. Karena teman-teman bisa mudah beli dan bisa mudah jual. Secara fundamental LQ45 juga saham-saham pilihan. Jadi teman-teman tidak khawatir kalau perusahaannya suatu saat bangkrut atau apa. Itu alasannya kenapa saham LQ45 menjadi syarat utama untuk trading teman-teman. Saya sangat sarankan pakai indeks LQ45 untuk mencari pilihan saham yang mau teman-teman tradingkan. Itu syarat utamanya. Oke. Kita akan coba cek sebetulnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat di misalkan SMA ya, teman-teman bisa lihat di bagian market dip ini
di RTI Bisnis ya, teman-teman akan lihat ada bidnya di harga berapa, terus volume yang dijual berapa, lalu asnya biasanya di aplikasi lain kadang dibilang overnya di berapa, di harga berapa, jumlah lotnya berapa, ada di sini. Ini yang bakalan kita amati ya. Jadi teman-teman amati lebih dalam di bagian ini untuk melihat apakah suatu saham kemungkinan akan dibawa naik atau dibawa turun oleh penggerak harga atau oleh pasar. Coba cermati di market dip-nya. Kita lihat lagi di pawon misalkan. Kita lihat di market dip-nya di bagian bawah, market dip. Di sini juga teman-teman bisa lihat kecenderungannya pada saham-saham yang akan dibawa naik, maka di bagian bid volume-nya, di bagian bid volume, kita ambil contoh di sini. Ini contoh yang tadi, kalau trading masih berlanjut, PLKM akan kemungkinan naik. Karena apa? Di bagian bid volume-nya, teman-teman bisa lihat lot-lot yang dijaga di bagian bid volume itu besar. Kalau teman ET bilangnya ini sudah rapi disusun. Jadi kalau bid volumenya rapi disusun dengan lot gendut-gendut semua, kecenderungannya saham akan bergerak ke arah naik. Kalau di bagian bid volumenya disusun rapi seperti ini. Ini contoh di TLKM. Kita lihat di CTRA. Di CTRA yang tersusun rapi adalah di bagian aks volume ya. Teman-teman bisa lihat rapi dan lotnya gendut-gendut. Kecenderungannya kalau trading masih berlanjut, kalau pasar masih buka, ini saham kecenderungannya masih akan turun karena posisinya dijegal oleh volume penjualan yang besar-besar. Jadi kecenderungannya dia akan bergerak turun. Ini contoh CTRA. Ini bukan rekomendasi ya, ini contoh. Jadi nanti silakan teman-teman belajar mengamati pada saat transaksi saham. Kita ambil contoh lagi PTBA, teman-teman bisa lihat. Kalau pasar masih buka, masih berlanjut, karena di bagian aks volume atau over volume-nya, lotnya gendut-gendut, kecenderungan ini saham akan bergerak turun kecenderungannya. Kalau pasar masih berlanjut. Kita lihat contoh di ANTM. Teman-teman bisa lihat lotnya gendut-gendut di bagian bidnya. 97.000 lot, 100.000 lot. Sementara di bagian overnya atau bagian aksnya, lotnya lebih kecil-kecil. Ini kecenderungannya berarti ada yang mengganjal atau ada yang mencoba untuk menjaga harga saham agar tidak turun lebih dalam. Kalau ada yang menjaga di harga bawah, itu kecenderungannya saham akan bergerak naik karena saham dijaga di harga bawah. Pak, ini kan resiko kalau bandar ternyata buang ganjelnya. Ya bisa jadi, tapi kalau sampai masih rapi seperti ini, berarti kecenderungan saham akan dibawa naik. Kayak PTBA ini, ganjelannya juga teman-teman bisa lihat. Saham diganjel di harga 2090 di 8.956 lot. Ya sekelas bandar bisa jadi membeli saham ini. Tapi kalau ganjelannya banyak juga kan resikonya banyak. Biasanya kalau sampai di harga 2090 terbeli semua, maka ganjelan di 2100 menjadi lebih besar biasanya. Kalau si bandar tidak mau sahamnya naik lebih tinggi. Jadi kalau memang dia mau membawa saham ke harga turun, berarti di bagian aks volume atau over volume-nya ini volumenya akan selalu bertambah. Sementara kalau yang mau dibawa naik di bagian bid volume-nya, kalau memang dia turun dia akan selalu nambah volumenya. Jadi bid volumenya akan bertambah dan bertambah. Itu berarti kecenderungan saham akan dibawa naik, kayak contoh TLKM ini. CTRA ini contoh kalau saham mau dibawa turun ya. Jadi silakan nanti teman-teman pas pada saat pasar buka, teman-teman coba amati saham-saham LQ45 di bagian
overview-nya, di market dip-nya, silakan teman-teman amati. Kecenderungannya dia rapi di bagian bid apa rapi di bagian aks. Jadi ganjelan lot-lot yang besar itu lebih di bagian kiri atau di bagian kanan. Kalau di bagian kiri berarti saham cenderung akan bergerak naik. Kalau di bagian kanan berarti saham cenderung akan bergerak turun. Paling mudah seperti itu. Kalau teman-teman mikir aplikasi apa sih yang bisa dipakai untuk bisa menganalisis saham, tidak perlu aplikasi lain, RTI Bisnis pun bisa. Teman-teman bisa dengan cuma mengamati bagian market dip-nya. Kalau bisa, yaitu tadi syarat pertamanya, gunakan saham-saham indeks LQ45. Yang kedua, pastikan bahwa IDX-nya sedang bergerak naik. Jadi itu akan meminimalisir resiko. Kalau IDX-nya sedang bergerak naik, kemungkinan saham banyak yang akan bergerak naik. Kalau IDX-nya sedang bergerak turun, kebanyakan saham akan bergerak turun. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, kalau bisa combine dengan metode atau taktik lain, yang 3-days rule boleh atau yang lain boleh. Coba teman-teman lihat sendiri di video-video ETTech ya. Intinya seperti itu. Silahkan teman-teman coba nanti pelajari sendiri. Lihat di RTI Bisnis, cermati di bagian overview di bawah, di market dip-nya pergerakannya seperti apa. Bandar cenderung menjaga harga di bagian kiri atau bagian kanan. Oke, kalau menjaga harga di bagian kiri atau di bid volumenya lotnya gede-gede, dia cenderung akan naik. Kalau dijaga di sebelah kanan lotnya gede-gede, berarti dia cenderung akan turun. Itu cara mudahnya. Silakan nanti teman-teman pelajari, teman-teman cermati, coba cek sendiri di RTI Bisnis. Oke? Itu saja infonya. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ETTech, silakan subscribe untuk update terus video-video ETTech. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.